ke Polres Bekasi mengenai apa dan ada apa? Iya, selamat siang teman-teman media. Hari ini kami dari kuasa hukum teman-teman para korban dari VP, dari General Law Office, kami membantu teman-teman yang mengalami kerugian. Ya, dalam hal ini FVP sudah meminjam uang, sudah meminta untuk investasi dan lain sebagainya, tetapi pada intinya awal mula perjanjian mereka dan kesepakatan mereka itu tidak direalisasikan, dan dengan begitu ditagih berkali-kali akhirnya blunder. Kita mengambil keputusan untuk datang ke Polres Metro Bekasi untuk membuat laporan terkait dengan Penipuan kah atau penipuan, karena kan ini sudah memiliki unsur penipuan, merayu, ya kan, menjanjikan. Ternyata investasi yang diminta dari para korban itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, bisa dibilang alasan apapun yang pelaku katakan, intinya kan sudah bergaya hidup hedon lah. Ternyata apa yang sudah dijanjikan kepada para korban ini tidak direalisasikan, seperti usaha dan lain sebagainya tidak disupport, banyak hal. Tapi itu nanti kita klarifikasi yang lebih panjang setelah next, ya. Kak, mungkin ini kan ada korban. Total kerugiannya ada berapa dan dari berapa korban semua? Korbannya ada 3 dan masih banyak lagi sebenarnya, ya. Hanya karena teman-teman yang lain belum sempat untuk hadir. Sementara yang hadir di sini ada Ibu Gusti, ada 2 orang dengan Ibu Juliana, mewakili Ibu Juliana. Karena Ibu Juliana ada berhalangan, dan beliau juga ada Ibu Elita. Ibu Elita mungkin menyusul agak siang nanti. Semoga mudah-mudahan beliau hadir. Jadi total kerugian saya perlu sampaikan bahwa kalau dari Ibu Gusti ini totalnya 2,3 miliar. Kalau dari Ibu Juliana 600 juta, dari Ibu Elita 2,3 juga. Belum lagi yang lain menyusul. Kita tidak tahu. Kita menunggu teman-teman yang nanti ketika sudah mengetahui media ini, mereka bisa menghubungi speak up, berani untuk speak up. Maksudnya kita di sini mau memperjuangkan hak dari para korban yang selama ini sudah dijanjikan bahwa ada keuntungan dan lain sebagainya. Kita berpaksa untuk berbisnis, tapi pada intinya adalah tidak berjalan seperti itu. Kak, Mungkin ada Ibu Gusti sebagai korban, mungkin awalnya iming-iming seperti apa sih yang dijanjikan oleh seorang VV ini? Ya, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman media hari ini sudah hadir membantu kami di sini para korban. Kami di sini, saya pribadi, saya Gusti. Saya ini ada 3 kasus untuk Vicky Prasetyo, maaf, VP. Ya. Saya sebut inisial VP. Ini 3 kasus. Yang pertama, saya itu dulu adalah pertama kalinya saya bertemu dengan beliau itu, saya ini adalah penyewa lapangan mini soccer. Kemudian saya diajak oleh adiknya N itu untuk berinvestasi di mini soccer tersebut. Dia di bulan Januari 2023. Nah, investasi tersebut saya masukkan dana sebesar senilai 500 juta di tahun 2023 bulan Januari. Unsur penipuan menurut saya sendiri adalah bahwa dia mengaku tanah tersebut tanah dia. Usaha tersebut tertera di kontrak pun usaha oleh pihak pertama. Pihak pertama itu PT-nya beliau. Tetapi ternyata di ujung-ujungnya ketika bulan Mei, bulan Juni 2023, datanglah pemilik aslinya menemui saya yang mengatakan bahwa lapangan tanah tersebut milik dia, mini soccer tersebut milik dia, milik orang ini. Korban satunya lagi ini. Nah, dari situ saya baru terbongkar nih, ternyata di bulan Januari 2023 tanah ini lagi dalam proses agunan dengan bank swasta, dan tanah tersebut di bulan Januari 2023 harusnya dikosongkan. Tetapi kenapa di Januari 2023 oleh adiknya si N, adiknya ini yang berinisial M ini menawarkan kepada saya untuk diinvestasikan. Begitu juga kasusnya dengan teman saya, Mbak Juli. Jadi kalau saya ini di mini soccer, yang Mbak Juli ini di area konser dan kafe di daerah situ. Yang membangun bukan beliau, yang membangun korban satu lagi yang harusnya hadir hari ini tapi izin tidak hadir.
Kemudian berjalannya waktu itu di bulan Februari itu ada ulang tahun Kota Bekasi tahun 2023 namanya Bekasi Fair. Nah, waktu itu adiknya ini saya belum kontak-kontakan dengan VP. Saya belum kontak-kontakan, adiknya ini si N ini merayu saya, membujuk saya untuk berinvestasi, memodalkan uang senilai 500 dengan keuntungan nanti ditambah 50 katanya gitu. Saya belum iakan saat itu. Tetapi karena kebutuhan mepet, waktu mepet, acaranya itu kurang lebih di 14 atau 15 Maret 2023 saya lupa. Akhirnya pinjamlah dana kepada saya. Total berjalannya selama 5 hari itu kurang lebih 1,3 M. Hingga detik ini saya belum dibayar. Nah, itu kasus yang kedua. Jadi yang pertama itu mini soccer, yang kedua itu di dana pinjaman di Bekasi Fair senilai 1,3. Yang ketiga, maaf, itu terkait dengan pinjaman pribadi. Ya, dia bilang ada dia sakit lah, saya terus udah gitu gaji THR karyawan dan segala macam. Dia pinjam 390 something, hampir 400. Dia bilang kasih ke saya cek isinya 500 juta. Maaf, cek 500 juta. Saya bilang, buat apa 500 juta, pinjamnya nggak segitu, nggak apa-apa, disimpan aja. Masih ada bukti WhatsApp-nya juga. Nah, dari situ ketika tenggat waktunya cek tersebut bisa dicairkan, ketika saya cairkan ternyata isinya kosong. Nah, dalam proses dari 2023 sampai dengan saat ini, saya sudah berusaha menagih, ada bikin membayar kepada saya, VP ini membayar kepada saya mencicil 5 juta, 10 juta. Jadi yang di 2023 itu kurang lebih 35 juta, 2024 35 juta, 2025 35 juta, 2026 ini 10 juta. Jadi baru 80 juta yang saya terima, kurang lebih 80 juta hingga saat ini. Gitu. Percaya mau memberikan investasi maupun pinjaman dana pribadi kepada seorang VP itu apa sih, Kak? Pada saat itu kami menjalin hubungan baik. Saya menjalin hubungan baik dengan VP ini, berteman gitu loh. Bahkan anaknya juga suka mampir di rumah, nginep di rumah. Kami biasa saja. Nah, saya tidak ada pikiran negatif tentang itu gitu loh. Karena ini usaha. Apapun itu berita di belakangnya tentang artis, saya tidak begitu memperhatikan itu, betul, dan saya juga tidak mengikuti perkembangan beritanya. Yang pasti ini dengan usaha saya, ya udah, saya ada di tempat mini soccer, hal itu jalannya seperti itu, ya akhirnya saya memberikan dana seperti itu, Kak. Sebelum pada akhirnya datang ke Polres Bekasi, mungkin Kak udah melakukan somasi dulu untuk Sudah seorang pernah, saya 2023 saya sudah pernah, kemudian saya juga sudah melakukan gugatan ke pengadilan, sudah mengikuti beberapa kali sidang. Saya memang di situ kalah karena jawaban dari sidang tersebut adalah, dari putusan tersebut adalah bunyinya bahwa kerjasama kami belum berakhir. Kerjasama kami berakhir di 1 Februari 2026, which is saat ini sudah lewat gitu. Jadi kami berharap ini bisa kembali, kami menuntut keadilan lah. Kak, Dan itu hak kami. Oke, ini kan kemarin sudah menggugat perdata ya kalau tidak salah. Waktu tenggat sudah lewat. Apa mau ngajuin juga ke perdata lagi untuk yang kedua kalinya? Karena kan bisa udah selesai masanya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya yang menggugat mewakili klien kita, Ibu Gusti, ini rekan-rekan yang lain. Jadi setelah kemarin beliau memberikan kita putusan, kita membaca dan menganalisa, ternyata memang ada langkah yang salah diambil sama tim kuasa hukum pada saat itu. Jadi tidak bisa membuktikan. Akhirnya putusan itu diputuskan dengan, ya pastilah kecewa Bu Gusti karena kok tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi tidak apa-apa, itu kita bisa gugat baru lagi, bisa dengan alat-alat bukti yang ada, kita bisa gugat baru, bisa. Berarti untuk saat ini hanya melakukan pelaporan dulu ya, fokus pada pelaporan. Betul. Dengan membawa bukti apakah mungkin Bukti kita banyak. Nanti kita setelah membuat laporan, kita akan memberikan kepada teman-teman media ya. Salah satunya ada bukti WhatsApp pengakuan dia hutang kepada saya dengan angka itu ada, kemudian bukti transfer saya ada, kemudian cek tersebut saya bawa semuanya, bahkan ada semuanya di handphone saya. Bahkan teman kami yang tidak bisa hadir pun sudah sempat melaporkan ini ke Polda Metro Jaya, betul, di tahun 2024.
dilakukan. Itu juga kita minta follow up lagi. Kak. Oke, boleh masuk dulu. Sejauh aja. ini Vicky Prasetya tuh udah hilang kontak atau gimana? Apa masih bisa dihubungi? Masih bisa dihubungi sampai dengan hari Sabtu minggu lalu pun saya masih menghubungi, masih mencoba menagih ke beliau, tapi beliau tidak ada respon. Jadi ya itu niatan saya kemari itu tidak ada responnya. Tidak ada dia itikat tuh, baik ya. nanti hari Selasa, tapi ternyata tidak. Besok ya jam 12 siang, tapi ternyata tidak gitu loh. Dan mundur ya hingga dari 2023 hingga sekarang saya merasa ya diacuhkan sama beliau. Jadi seperti dipermainkan. Saya Mengulur-ngulur merasa seperti waktu. itu. Saya merasa seperti itu. Ada tambahan dari rekan kita? Oh, oke, Mungkin masuk dari dulu korban aja. satu Oh ya lagi. boleh. Satu lagi Boleh, Bu, karena boleh. sebagai saksi beliau Iya. adalah saksi dari Ibu Juliana. Ya. Jadi saya di sini mewakili adik saya, Juliana. Kebetulan untuk kasus ini saya mengetahui dari awal, dari perjanjian awal Ibu Yuli itu istilahnya bukan yang dia menitipkan karena dibujuk selalu untuk gabung di Gladiator, khususnya untuk konser. Jadi setiap konser itu di situ di perjanjiannya itu untuk dikasihkan persen itu sekitar 20 atau 25%. Tapi setelah berjalannya Gladiator itu 1% itu tidak pernah, persen itu tidak pernah. Jadi Yuli ini hanya meminta haknya dia yang sudah dititipkan. Tapi selama proses itu tidak ada itikat baik dari PP dan istilahnya kita di sini juga berusaha ya itikat baik dia masih menunggu lah itikat baik, tapi sampai saat ini dia tidak ada. Jadi di sini kerugian yang mungkin ibu sudah kasih tahu sekitar 600 juta. Ya, seperti itu. Jadi kita lanjutkan Apa aja dulu? Jadi bukti dari awal pun sudah ada. Kita juga sudah siapkan semua dari konsernya pun, konser apa aja pun kita sudah ada bukti-buktinya. Saya boleh ikut bicara sedikit. Saya cuma mau nitip pesan sama saudara Pepe. Pepe, ingat waktu kamu minjamnya, ingat waktu kamu kirim foto ibu sedang sakit, saya langsung. Ingat juga ketika kemarin saya butuh dana ketika orang tua saya sedang sakit, apa yang kamu lakukan kepada saya. Ingat anak kamu sempat di rumah saya, main sepak bola dan segala macam. Ingat juga katanya saya baik sama kamu, tapi kok ini yang kamu lakukan kepada saya. Kamu tahu kondisi saya, kamu tahu di rumah saya ada berapa banyak di rumah saya anak-anak. Ya Allah, saya cuma minta Pepe hatinya kemana gitu. Dia tahu kondisi saya, bahkan kemarin saya sempat mobilnya kecelakaan, saya tunjukkan saldo rekening saya. Apa yang kamu lakukan Pepe? Itu aja sih. Terima kasih. Sekian ya teman-teman. Iya, Kita lanjutkan oke, masuk dulu aja. Kita tunggu